ciptaan, nggak setara dan nggak serupa, Bang. Dan abang mesti paham, ini bukan soal Allah dan manusia atau ciptaan yang lagi cari jersey tapi waktu dan ruang itu ciptaan juga, Bang. Yang jersey. Jadi kalau ada pertanyaan abang, Allah itu posisinya di mana? Sekarang ada di mana? Sponsor, Bang. Di mana itu pertanyaan ruang. Nah, itu dia. Surga itu ruang. Udah main di komentarnya dimatiin. Surga itu ruang. Kalau ada kursi, saya udah main kursi itu ruang. Ruang ini ciptaan. Ramein dulu, Bang. Allah itu di atas kuasanya. Di atas kuasanya bukan berarti di atas kursi duduk gitu, enggak. Allah ini tidak serupa dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Tuh. Iya, Bang, ulang, Bang. Sabar, Bang. Ntar jam 4, Bang, lo nostalgia. Kalau konsep di Islam sendiri memandang atau Yesus itu gimana? Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran itu dia dilahirkan oleh Bunda Maryam itu di Timur Bait El. Timur Bait El itu kalau kita lihat sekarang di map itu di daerah kota Jericho, dan sekarang terkenal kota Jericho itu rupanya kota apa namanya, kalau abang Google sekarang dates atau kurma dari kota Jericho itu namanya June Fields. Nah, diceritakan di Al-Quran di bawah pohon kurma yang sekarang kita lihat mungkin di Jericho, Nabi Isa dilahirkan di situ, dan di situ juga Jibril itu ngasih tahu ke Bunda Maryam untuk sahur. Bentar, Bang, jam 4, Bang. Sabar, Bang, jam 4, Bang. Di begitu selesai Maryam di-follow dulu. Nabi Isa alaihissalam, mainnya jam 4 WIB karena ke Bani Israel waktu disuruh Ausi jam puasa 10 malam mulut sahum. Jadi di Islam itu ada dua puasa, ada puasa sahum, ada siam. Sahum ini puasa berbicara, siam ini puasa untuk menahan lapar, haus, seks dan segala macam. Yang sekarang kita lakukan itu siam. Bunda Maria disuruh sahum, disuruh puasa bicara sampai dia datang ke Bani Israel, dan orang-orang Bani Israel ini bilang, kau ini keturunan Nabi, darah Nabi, kenapa kamu dituduh dia jam 4, Bang. Australia jam 4, Bang. Lawan Australia jam 4, Bang. Sabar, Bang. Masih lama, masih lama. Sejam lagi sih, bentar lagi. Disuruh puasa bicara. Habis itu Nabi Isa yang kecil ini sudah bilang kalau dia adalah utusan Allah. Di polo aja dulu, Bang. Penerang dalam Al-Quran itu disebut Injil. Ini lawan dari kata dasar anjalu, penerang. Jadi Nabi Isa ini diberikan wahyu. Ini lawan KSA Saudi sebagai penerang. Baik, Bang, lawan Australia kita lihat, Bang. Sabar, Bang. Di waktunya Injil, penerang, dari kata jam 4, Bang. Indonesia jam 4, Bang. Nah, yang saya pusing nih, Bang, tiba-tiba ajaran abang dari Yunani, original teks abang kabar baik itu evangelium, dalam bahasa Inggris gospel, dalam bahasa Indonesia kabar baik. Tiba-tiba abang nyebutnya Injil. Pusing nggak tuh, Bang? Tunggu dulu bentar, kan itu Yesus ya, bukan saya. Kenapa tiba-tiba tulisan Injil? Ayo turun ya, jauh. Ini adalah kolektivitas, ini adalah bersama. Itu kan bukannya secara di follow aja dulu, Bang. Di follow dulu, Bang. Oke, abang lupakan Al-Quran, lupakan Nabi Isa, lupakan Nabi Muhammad, dan lupakan Islam. Kitab abang namanya apa? Alkitab. Nah, tiba-tiba ke Arab. Kan original teks abang. Original teks abang ya, jam 4 gratis, pokoknya nggak dipungut biaya sedikit pun, Bang. Dalam bahasa Tapi Indonesia sabar, jam 4 mainnya, Bang. Lupakan Islam, lupakan Nabi Muhammad, lupakan kami ini. Bible abang, kitab abang ini sebenarnya namanya apa? Bang.
Jam 4 waktu Indonesia Barat. Itu bahasa Indonesia kan Kabar baik. Ya nggak? kabar kabar baik ya benar. Kabar baik atau Bible atau yang mau keren bahasa Inggris gospel. Sabar bang. Karena abang aneh nih, abang nggak percaya sama Nabi Isa, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama Nabi Muhammad, tapi yang diceritain Nabi Muhammad ya itu ya kami, ya Injil itu ya ini yang dibawa Nabi Isa, yang dibawa Tuhan kami. Itu gue bertanya gimana sih konsepnya? Udah belum bang, artinya bang, jalan ulang ini mah bang, jalan ulang. Evangelion artinya kabar baik. Yang tadi tulisan apa artinya Nabi Isa pesannya Injil atau Anjala atau Anjalun dalam bahasa Arab itu artinya penerang. Jadi Nabi Isa diberikan wahyu untuk menjadi penerang. Jam 4 bang, mainnya jam 4 bang, sabar bang. nggak ada Masih mirip-mirip setengah jam. mungkin nggak kayak mirip Evangelion gitu itu nggak sih bang? Mirip sih. Evangelion jadi Injil. Masih bisa sih sebenarnya. Ya bisa sih. Siap. Tapi ya itu kalau dalam bahasa Arab Turun Jack. kalau bahasa Arab kabar baik itu namanya Udah jam bikhairin. 4 nih bang. Wah jam 4 waktu Indonesia Jadi kabar Barat baik. bang. Waktu Itu bikhairin. ausinya jam 10 malam. Jadi kalau Evangelion Tiga poin bang, buat itu artinya kabar baik dalam bahasa Arab itu mestinya udah namanya bikhairin. Aduh, mendatangkan jauh-jauh. Kalau apa ya itu di Al-Quran sendiri kutipan tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu ada nggak sih? Ya terima kasih bang, terima kasih bang. Kutipan-kutipan Terima kasih, Bang. perkataan Yesus Kirim, Bang, dalam kirim, Bang. Islam itu ada di Al-Quran ada Banyak. itu di surah apa ya? Ada satu surat khusus untuk Nabi Bentar bang. bukan Nabi, Ibunda Maryam. Gak tahu kan dia banyak. Semenit. Iya. Namanya Surat Maryam kan. Aduh lawan ting, udah lawan ting Saudi itu ganti lawan lawan. itu ada kisah-kisah tentang perkataan Tuhan Yesus gitu di surah Maryam tadi. Eliano. Nanti lab gab. Lab bang. Lab lawan Ausi lab terus bang. Ini mah lagi ini pemanasan dulu bang. Tadi kesepakatannya Nabi Isa dengan Yesus sama ya bang? Kesepakatannya. Gitu sih maksudnya. Ntar balik lagi bang. Iya kalau di Mau di open dulu bang. Kaji kan tadi bilangnya Di kayak gitu. follow dulu aja, di follow dulu aja. Kita mau balik lagi. Sekarang mau off dulu bang, mau dicas dulu kalau di handphonenya bang. Al-Quran itu bang. Jadi Terima kasih makanya hamba Allah, utusan Allah, utusan Tuhan. Tidak lebih bang. Lanjut bang Jik, kalau sudah. Iya. Iya. Tadi pertanyaannya gimana, Om? Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran? iya firman-firmannya perkataannya gimana? Di Al-Quran ada 60 ayat cerita tentang Nabi Isa. Ada 60 ayat. Dari 6.000 ayat ada 60. Itu ada di Al-Baqarah ayat 87, ada di Al-Baqarah ayat 136, ada Al-Baqarah ayat 253, habis itu Al-Imran ayat 39. Tapi semuanya nggak ada yang menuhankan Yesus, Bang. Itu menuhankan Yesus, Bang. Kalau kutipan perkataannya Oh, perkataannya bentar ya. Oke. Enggak, itu kata-kata Allah. Nah nih. Maaf ya, di telepon sama si bos. Al-Maidah ayat 110. oke.
ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus." Rohul Kudus ini artinya Jibril. Jadi Allah di sini memberitahu, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Jibril. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang serupa burung dengan seizinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang-orang yang berpenyakit sopak, dan seizinkulah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur, dan seizinkulah di waktu aku menghalangi Bani Israel dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melahirkan sihir yang nyata. Habis itu di surat yang sama, di ayat 114-nya, Nabi Isa berkata, Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama." Jadi itu Nabi Isa doa sama Allah Subhanahu wa taala, bapaknya. Ada 60 ayat. Doa bapak kami ya. Hah? Kayak doa bapak kami Doa bapak kami yang gimana itu? yang berikan makanan kami pada hari ini secukupnya. Berarti lebih ke rangkuman ya Bang ya, kalau di Al-Qur'an ya. Iya. Rangkuman Karena dari kitab satu, suci betul. Kitab suci mesti kayak gitu, Bang. Kalau merujuk ke Injil, Lalu. kalau merujuk ke Injil yang di Alkitab itu penjelasannya ya, rinciannya gitu ya. Iya, masalahnya Injil ini yang nulis siapa, Bang? Oke, gini deh, analoginya yang gampang, Bang. Kan saya punya Al-Quran nih sekarang. Ya. Habis itu abang tiba-tiba saya kasih buku. Itu bukunya tulisannya Al-Quran menurut Ardiansyah. Itu Al-Quran bukan? Bukan. Nah, kenapa abang percaya dengan Injil menurut Matius? Injil menurut Matius, Injil bukan? Percayalah. Nah, tadi abang nggak percaya itu Al-Quran menurut Ardiansyah. Ya, karena mirip-mirip Bang, maksudnya antara Injil Markus Yohanes itu ada mirip-miripnya, jadi bisa dipercaya dong. Mirip-miripnya gimana, Bang? Abang udah pernah baca belum? Ada kesamaan ceritanya. Oh, kesamaan ya, mirip-mirip lah. Ya, yang tadi Al-Quran menurut Ardiansyah juga mirip sama Al-Quran. Tapi kalau seandainya mirip, berarti kan ada kesamaannya, berarti sumbernya atau peristiwa mereka mengalami peristiwa yang sama. Oke, abang mau ke sana, yakin nih mau ke sana? Masih yakin? Oke, kita buka ya Bang ya. Oke, siap. Kita buka nih Bang. Kalau saya, waduh. Ya, Buset, lu lebih bagus nggak? masih yakin Gue lebih bagus nggak dapat warisan tapi selamat daripada. Tapi oke. Ya, internet gue kenapa lagi? Karena kan gini, mestinya abang tadi kan abang siapa ya? J. Yohanes
banyak mengutip Yohanes, jadi kayaknya berarti dari sudut pandang abang itu Yohanes bisa tulisannya maksudnya kita nggak tahu, kita nggak punya naskah asli, kita nggak punya verifikasi atau apa segala macam, tapi dari kita bisa lihat dari segi tulisannya kan. Nah abang tadi kan Yohanes itu banyak dikutip, berarti lebih cocok ke pengajaran atau tulisan diri Yohanes itu kan. Karena abang tadi bilang dari Yohanes, mengutip dari Yohanes berapa ayat tentang yang masalah asli atau palsu. Masalahnya gini bang, masalahnya gini, kita kan mau menyandarkan keselamatan kita seumur hidup, jutaan tahun nanti setelah hidup ini soal keselamatan nih. Saya nggak mau kitab suci yang ditulis 400 tahun setelah kejadian. Saya nggak mau menyandarkan keselamatan saya sama kitab yang ditulis 400 tahun setelah kejadian. Sementara di sebelahnya ada kitab suci yang 1400 tahun terjaga, lebih dari 200 juta penghafal Al-Quran di 1400 tahun terakhir. Ya nggak merubah makna, nggak berubah ayat, nggak berubah surat, nggak berubah jumlah. Dan ini bang, Al-Quran ini nggak ada yang namanya kanonisasi, nggak ada proses pilah-pilah. Surah Al-Baqarah masuk, surat ini masuk, surat itu keluar, nggak ada. Dari 14 abad yang lalu, Al-Quran itu 114 surat. Iya. Saya nggak mau menyandar, itu sama aja saya mengimani Al-Quran di abad 11 dengan bahasa Mandarin. Mungkin abang ketawa, betul nggak? Ya pengandaiannya gitu ya. Iya, abang menerima perjanjian baru dengan bahasa Yunani di abad keempat. Itu sama saja. Sementara Yehosuanya di abad 1 itu berbahasa Aramaik. Dia nggak bisa bahasa Yunani. Nah itu sama saja, sama seperti saya mengimani Al-Quran di abad 11 berbahasa Mandarin. Sementara Rasulnya menerima wahyunya di abad 7 berbahasa Arab. Ya. Masuk gak nih? Ya masuk. Cuma kan dari mungkin ya dari pandangan yang mengkanonkan kan, karena ada satu konsep atau satu kepercayaan, jadi itu dikanonkan. Nah itu otoritas siapa dia punya hak untuk memilah-milah kitab suci bang? Saya nggak mau menyandarkan keselamatan saya sama orang lain. Kenapa? Karena saya mengimani nanti di hari akhir, begitu saya ketemu Tuhan saya dan Tuhan saya akan bertanya, kenapa kamu tidak menuhankanku? Saya nggak bisa bilang, oh karena bapak si ini, oh karena si itu, oh karena si ini. Tuhan saya akan bilang, kamu saya kasih waktu 24 jam sehari, 30 hari seminggu, 365 hari sehari. Kamu aku kasih akal sehat, dikasih otak berpikir untuk kamu menemukan Tuhanmu. Sampai nggak Rasulullah ke kamu? Sampai nggak Al-Quran ke kamu? Sampai, tapi aku tolak. Salah siapa kalau di situ? Nah, kembali ini ya salah sendiri kan. Nah, maksudnya jadi kalau kita lahir dalam kekafiran, itu total bukan salah kita, Bang. Tapi kalau kita mati dalam kekafiran itu total salah kita. Gimana kira? Ya, gini. Nah, konsep keselamatan kalau di Al-Quran sendiri gimana, Mas? Gimana bang? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kita hanya menuhankan karena kita menuhankan yang salah atau gimana sih? Oke, itu ada 2 poin yang saya mesti jawab. Poin pertama, kunci keselamatan dalam Islam.
Sebenarnya saya reluctant ngejawab ini karena konsep keselamatan tuh kesannya Tuhan saya kesannya Tuhan saya jahat banget bang, mesti saya mesti diselamatin. Kudu ada konsepnya gitu. Iya, kenapa saya enggak? Tuhan saya maha pengasih lagi maha penyayang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua dosa umat muslim itu diampuni kecuali satu bang. Yang di Al-Quran dijelaskan cuma satu dosa yang nggak diampuni, yaitu musyrik atau syirik, menyekutukan Tuhan. Contohnya, saya bikin Nabi Muhammad sama Jibril malaikatnya, saya jadi inting mereka bertiga, tiga jadi satu, satu jadi tiga. Saya bilang Jibril itu Tuhan, Nabi Muhammad itu Tuhan, Allah itu Tuhan. Itu dosa yang tidak diampuni. Sisanya Bukannya hubungannya sama musyrik itu menyekutukan maksudnya dengan roh-roh setan gitu, roh-roh jahat, ya, menyekutukan abang doa sama ustadz atau kembali kepada konsep ketuhanan bang. menyekutukan Nah, kalau Tuhan ini kembali bisa dengan apa aja abang. Kalau saya doa sama bos saya juga udah syirik tuh bang, paham nggak bang? Kan? Menuhankan yang selain Allah. Dan kalau dari konsep pandangan Islam berarti antara Isa sama Yesus dengan Allah itu harus memang betul-betul diambil satu kesimpulan siapa yang Tuhan, siapa yang utusan gitu ya. Tauhid bang, tauhid. Tuhan itu satu. Enggak. Coba abang baca lagi dari persejarah, dari kitab abang. Nabi-nabi sebelum Yehosua di abad ke-1, Nabi Ibrahim, Nuh, Job, semua nabi Ibrahim, semua nabi bang, Tuhannya satu, nggak kelihatan, maha pencipta, maha kuasa. Tauhid bang, tauhid. Nabi-nabi itu menurut abang tauhidnya? Tauhid artinya apa sih? Tauhid itu Tuhan yang satu, tidak terlihat, maha pencipta, satu Tuhan. Kalau Isa sendiri dari pandangan Islam yang dia sebutkan dari itu Rohul Kudus bukan? Dari Rohul Kudus bukan? Rohul Kudus itu original teks dalam bahasa Al-Quran. Di Al-Quran itu Rohul Kudus atau Jibril. Sebenarnya dalam original teks abang itu namanya Holy Ghost atau hantu suci. Nah, tiba-tiba masuk ke Indonesia nih. Roh suci lah, jangan hantu suci. Holy Ghost kan Holy Ghost hantu suci. Kalau Holy Spirit, nah Holy Spirit. Tapi kata-kata Holy Spirit kan baru ada di abad 16. Spirit itu kan baru ada di kata 16, abad 16. Sebelum abad 16, Spirit itu ghost. Gimana bang? Tadi pertanyaannya. Holy Spirit kan? Iya, Holy Spirit kan adanya begitu di abad 16. Sebelum abad 16 Holy Ghost namanya. Jadi kalau di Isa di Al-Qur'an, Isa itu tanpa ayah juga kan, maksudnya Tanpa ayah, betul. tanpa ayah. Nah, jadi statement Allah yang kita pahami, yang saya pribadi pahami bang, Nabi Isa ini dilahirkan tanpa bapak karena waktu itu Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini hampir mereka ini menuhankan atau mementingkan yang namanya nasab. Abang paham nggak artinya nasab? Enggak. Nasab itu artinya keturunan bapak, darah mereka. Karena mereka bangga nabi-nabi itu selalu ada dari darah mereka, jadi nasab itu penting banget untuk mereka. Dia ini siapa karena bapaknya, karena nabi-nabi ada dari mereka kan. Sementara dari yang umat muslim pahami cuma 11 dari 25 nabi yang ada dari Bani Israel, sisanya dari di luar Bani Israel. Nah,
statement Allah waktu itu membuat atau menciptakan Nabi Isa tanpa bapak itu untuk menunjukkan untuk Bani Israel bukan nasabmu yang membuat kamu mulia, tapi kecintaanmu terhadap Tuhan yang membuat kamu mulia. Itu statement dari Allah. Bukan nasabmu, bukan karena nasabmu kamu bisa beriman, karena dibuat Nabi Isa. Dan itu statement kedua juga. Statement keduanya itu Nabi setelah ini di luar Bani Israel. Karena nggak penting nasab. Make sense ya? Make sense. Dan ditutup langsung Dari Ismail ya, dari Ismail. bukan dari Ishak ya. Karena udah dikasih tahu nih Nabi di luar nasabnya Yahudi langsung seperti itu bang, langsung mau dibunuh, langsung mau di ini mau di itu. Yang bapaknya nggak jelas aja sementara ibunya jelas, mereka seperti itu. Itu seperti kalau aku pernah baca di perjanjian lama itu mungkin dari Kedar Nebayot bukan sih? Kedar ya betul, Kedar. Itu anak Ismail ya. Ya betul, Kedar itu anak Ismail. Jadi saya ada catatan pribadi kalau abang mau lihat, bentar ya saya bukain ya. Ini nggak tahu nih internet saya ada. Ini data pribadi saya sih, tapi saya coret-coret sendiri. Nih, Prophets. Ini visio saya sendiri, maklum lah yang namanya belajar ya kan. Jadi dari Adam ke Seth, terus Idris, Nuh, habis itu ke Sam sama ke Yafid, dari di Sam habis itu ke Ibrahim, habis itu ini ke Iram, ke Nabi Hud. Ini kan di luar Israel nih semua, yang warna biru ini di luar Israel. Hud, Lut, ini Job, ke Shu'aib, habis itu Ibrahim ini Ismail, habis itu ke Nabi Muhammad. Nah dari Ishak ini ke Yakub ini baru Bani Israel. Nah ini ke Musa, Harun, Ilyasan abang nggak kenal nih semua. Habis itu Yusuf, nah ke Daud, ke Sulaiman, Salomo, baru ke Zakaria, Yahya, Isa. Nah yang ini abang nggak kenal nih. Ini abang nggak kenal. Ini abang kenal Job. Ini juga abang nggak kenal nih. Ayub ya. Ini abang nggak kenal juga. Yang abang kenal ini dong kayak. Bukan maksudnya nggak ada kitab-kitabnya. Karena yang abang kenal ada kitabnya yang ini nih. Jadi yang merah ini Bani Israel. Jadi kalau dilihat, ya memang Bani Israel ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 dari 25. Tapi kan Ibrahim kan bukan Bani Israel kan. Ismail juga bukan. Kan dari Yakub kan Bani Israel. Jadi Ismail langsung turun ke Ismail ke Haidir, ke Aram, ke Adwa, ke Wazi, ke Sami, ke wah ini nasabnya ke Abdul Muthalib, baru ke Rasulullah. Kan dari sini bang, dari Ismail ke Ishak kan hampir 1000 tahun bang. Dari Ishak ke Yesus kan 1000 tahun. Ismail ke Ishak. Kan sama ini kan sejaman bang. Sejaman. Ini kan sejaman nih. Ismail sama Ishak kan sejaman. Nah dari Ibrahim ini kan sejaman berarti kan. Dari Ibrahim ke Nabi Isa berapa lama? 1000 tahun kan? Iya. Nah sama. Makanya Ismail ke Rasulullah ini 1000 tahun. Berarti dari Ismail dari
dari Ismail ke Ishak, dari Ismail ke Muhammad 100.000. Dari Ishak ke Isa 1.000. berapa bang? 1.000 kan sama. 1.000 juga. Ishak ke Ibrahim kan sejaman bang. Ishak kan anaknya Ibrahim. Ya Ishak ke Isa. Ishak ke Isa itu ya 1.000 tahun. Berarti kalau dari sudut pandang perjanjian lama itu keselamatan dari untuk Bani Kedar Nebayot ya. Gimana? Bani Kedar mah tadi anak Ismail, siapa aja bang anak Ismail? Nah, waduh, saya ambil bukunya. Oke, maaf, saya mesti ambil bukunya. Saya nggak gitu hafal. Nasab ya. Nah, nih Ismail bin Ibrahim bin Tarikh, yang tidak ada lain adalah Azar bin Nahur bin Asrab bin Falih. Nah, ini. Kamera gue udah kebuka. Ini nasab Rasulullah. Tadi abang bilang siapa? Anaknya Ibrahim? Anaknya Ismail? Ismail. Iya. Nah, Ismail bin Ibrahim. Oh, ini ke atas. Nama asli Abdul Muthalib ini Kinanah bin Huzaimah bin Mudairah. Nama asli Mudairah ialah Amr bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud. Ada yang mengatakan Nahul Mutarib Yasnin. Nah, ini Nabit bin Ismail. Berarti anaknya Ismail yang Nabit. Kalau Kedar itu? Bentar. Kayaknya nama itu Bani Kedar ya. Itu bentar. Kayaknya ini deh. Kayaknya itu nama translations deh. Kayaknya di sini deh. Karena saya pernah lihat juga yang abang buka itu di ini kan, di Berapa ya? Nabi Haidir ya, bukan. Iya, Arab Bani Kedar, betul. Anaknya Ismail, ya betul. Kalau Nebayot adiknya. Isa ke Paulus berapa tahun Bang Jip? Buset. Emang Paulus Bani Israel? Ngadi kadang-kadang pertanyaannya. Bang. Kalau tadi Paulus itu kan gimana kan, sama Paulus juga ada nama Saul kan? Saulus bin? Iya, agak Yahudi juga kan? Nggak bisa gitu Bang. Iya, kayak Yesus, Saulus, Paulus. Abangku, itu Agustus, Theophilus. Itu nama Yunani abangku. Kenapa ke Yunani sih? Kan kita Semitic Bang. Iya, maksudnya belain tadi yang dari Isa ke Paulus kan, katanya maksudnya berarti ada Yahudinya Paulus kan? Nggak ada. Iya kan, berarti secara budaya kan Yunani udah masuk juga di tanah Israel waktu itu kan? Iya, betul, Bang. Tapi kita nggak bisa, Bang. Apa ya namanya? Oke, gini deh, Bang. Penulis Al-Quran di zaman Rasulullah, waktu Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah itu nyuruh 65 sahabatnya untuk mencatat Al-Quran, Bang. Jadi setiap Rasulullah menerima wahyunya, Rasulullah itu nyuruh sahabat-sahabatnya nulis. Saya bisa sebutkan, Bang, 65 sahabat Nabi yang membantu Nabi menuliskan Al-Quran. Dan Abang denger ya namanya ya. Aban bin Sa'id, Abu Umamah,
Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, Abu Salama, Abu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Al-Arkam, Usaid bin Hudzair, Aus, Buraidah, Basir, Tabit bin Qais, Ja'far bin Ali bin Abu Thalib, Jamsud Aiman, Hatib, Hudzaifah, Husain, Hanzalah, Huwaitib, Khalid bin Sa'id, Khalid bin Al-Walid, Al-Zubair bin Afwam. Ini penulis-penulis, Bang. Penulis-penulis ini itu ada binnya, nama orang tuanya dan nama sukunya, Bang. Jadi kalau mereka penipu itu kelihatan dari keluarganya, dari turunan siapa bapaknya, nasabnya jelas. Ini cuma yang nulis loh, Bang. Kalau saya tanya sama Abang, Yohanes bin Siapa ya? Nah, loh, Zebedeus ya? Bin Atang. Zebedeus bukan? Yohanes bin Zebedeus. Iya. Yang bener, Bang. Iya. Yohanes Oke, anak lu. Zebedeus. Oh, enggak. Itu klaim gereja. Oke. Iya. Habis itu Lukas bin Itu ada usnya juga tuh, ada usnya. Berarti kan Yunani agak mempengaruhi penamaan juga waktu itu untuk akhiran usnya kan? Oke. Abang, Iya dong. coba nama bapaknya si Yesus, bapak sambungnya siapa, Bang? Enggak ada. Joseph. Oh iya Yusuf ya. Nabi Yusuf. Joseph. Nggak ada usnya, Bang. Joseph anak siapa, Bang? Nah ini mungkin untuk Joseph anak Eli. ya. Nggak ada usnya, Bang. Ini kayak bahasa Masa Inggris, Bang. saya lebih paham. Saya lebih paham. Kayak bahasa Inggris ada yang bisa diakhiri ed, ada yang nggak bisa diakhiri ed gitu kali. Bang, nama nggak bisa ditranslate, Bang. Iya. Kalau nama bisa ditranslate, bapaknya Yesus Kalau itu akhirnya huruf vokal, kalau akhirnya huruf vokal mungkin jadinya ada usnya gitu loh. nah, Yusuf kan nggak gitu. F kan, F kan Bang, nama itu nggak boleh ditranslate, Bang. Kalau boleh ditranslate, berantakannya gimana? Bapak sambungnya Yesus itu namanya Joseph, dalam bahasa Indonesia Yusuf. Di Gang Kenari sini namanya Ucup. Nama Tuhan Abang di Perjanjian Lama itu disebut Immanuel katanya. Atau si Yesus ini artinya keselamatan. Dalam bahasa Indonesia selamat. Dalam bahasa Inggris Tuhan Abang namanya congratulations. Nggak bisa kayak gitu, Bang. Nama masa congratulations Kristus? Nggak bisa begitu, nggak masa selamat Kristus. Kok ke situ ya? Iya, makanya nama tuh nggak bisa ditranslate. ya mungkin kesalahannya tapi di situ ya. Tapi masih bisa ditelusuri keasliannya kan. Ya, bukan Dari awalan namanya kan. Iya, tapi nama tuh nggak bisa ditranslate, nggak bisa. Iya. Makanya mungkin kayak Sebet atau Paul itu masih ada Ibraninya, Yahudi. Gue udah telat ini nih, tunggu. Gue tunggu bentar. Kita logika dulu, maksudnya kayak gitu. Gue balik 10 menit lagi, gue udah 4 rakaat dulu nih, udah telat banget nih. Ya, brother, siap. Ayo, Bang, silakan. Percuma puasa tapi nggak sholat, sama aja pakai baju nggak pakai celana. Bentar ya. Lanjut Bang Jip. Ya, silakan Bang Hardi monitor atau masih tidur? Bang Hardi tadi naik numpang tidur di sini, nggak apa-apa. Gimana Bang Feng? Sampai di mana tadi? Us itu? Keaslian Paulus dari Yahudi atau bukan? Ya, kalau di dalam Bible Brothers itu dia dikatakan orang Farisi. Paulus, cuman kalau dari nama aku tengok ini juga palsu juga ini.
Diduga palsu Kan juga soalnya- ini. Soalnya tadi dari apa ada nama ada raja namanya Saul kan. Nah, Paulus sebelumnya kan Saulus kan gitu. Ada raja Israel Saul, berarti ada Yahudinya walaupun akhirannya Us. oh, Tahu nggak ceritanya sebelum dia itu bertobat, dia kan membunuh para murid. Siapa yang perintahkan? Raja siapa yang perintahkan Paulus untuk membunuh membunuh murid-murid Yesus? Tahu nggak? satu Itu di mana? Kebangsaan apa itu yang raja itu yang memerintahkan Paulus itu? oh dari tentara Romawi ya. Coba tengok lah. Apa ya? Dari Kaisar kan? Atau dari Kaisar mana? siapa? Atau sekte Yahudi sih bang? Aku juga nggak terlalu ngerti. Ntar ya aku buka ya. Roma 11 Yahudi benar. itu dari Kaisar. Roma 11:3. Sabar bang ya, kita tunjukin datanya. Mana ya? Jadi ada ya kisah, entar ku cari dulu, lupa aku kisahnya di mana itu. Paulus membunuh murid-murid Yesus diperintahkan oleh raja. Kayaknya di pasal-pasal 8 ya, 47. Entar. Jadi dia diperintahkan oleh kerajaan Romawi untuk membunuh murid-murid Yesus pada waktu itu. Gitu kan ceritanya kan? Ya, Nah, berarti Paulus ini tunduk dan patuh terhadap Pilatus. Pontius Pilatus memerintahkan Saulus untuk membunuh murid-murid Yesus. Pilatus atau Herodes Gimana, ini? Bang? Yang penting kerajaan Romawi lah ya kan. Nah, setelah diperintahkan, pergilah Saulus. Betul tidak? ya. Saulus ini patuh dan taat kepada kerajaan apa, brother? Kerajaan Yahudi atau kerajaan Romawi? Itu dari sekte Yahudi kalau nggak salah, atau dari kerajaan Romawi lah. Kayak kalau kerajaan mungkin masih di bawah pemerintahan kerajaan Romawi ya. Makanya itu, brother, di dalam Lukas 12:1 ini ada pesan Yesus loh, ini yang berbahaya juga untuk kehidupan Saulus ini. Yesus pernah pesan kayak gini. Sementara beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi. Kata Yesus, apa itu ragi? Yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, Yesus berpesan hati-hati terhadap orang Farisi. Sementara di Kisah Para Rasul 3 nomor 6, di situ ada yang mengaku orang Farisi. Ntar kubukakan. Ntar ya. KPR berapa ya itu? 236 kalau nggak salah. Sabar ya. Ini KPR 23 nomor 6. Oh, aku tunjukin data aja ya, brother ya, biar brother lihat. Kan gitu. Ntar ya. Oke. Nih. Brother. Di KPR 23 nomor 6, dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi." Ini yang mengaku siapa di sini? Nih, Saulus. jawab Paulus Saulus. Saulus kan. Ini kategori pertama ya. Kita Saulus kan kan. ya, ini pesan Yesus tadi di dalam Lukas 12:1. Nih. Tunjukin.
Kata Yesus, ini tulisan merah ya, nih. Yang merah. Yesus bilang waspada terhadap ragi. Apa itu ragi? Kemunafikan orang Farisi. Jadi orang Farisi itu munafik, brother. Keturunan orang Farisi pada waktu itu tuh umumnya munafik. Ini pesan Yesus. Sementara di KPR 236 tadi, ternyata sudah ada yang diduga dia adalah orang munafik, kata Yesus. Oke? Nah, kita selidiki lagi. Kok bisa Yesus ini berkata bahwa hati-hati terhadap orang Farisi atau orang Saduki? Nah, ternyata di Matius 15, nih. Matius 7:15. Wait a minute. Nah, ini dia. Ini berbahayanya di sini, brother. Ini kan perikopnya berbicara hal pengajaran sesat. Jadi pesan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nyamar dia. Dia menyamar seperti domba, tapi dia itu serigala buas. Faham maknanya ini? Iya, mau. Orang munafik. Depan baik, belakang busuk. Ternyata dia itu serigala. Penjahat. Di depan pura-pura baik. Kayak mana kisah Paulus? Tahu kau kisah Paulus, brother? Paulus itu kan awalnya membunuh murid-murid Yesus, penjahat dia. Tiba-tiba pura-pura bertobat. Sosok kan pura-pura bertobat, ternyata dia adalah serigala yang buas. Makanya di dalam Matius 7:20, kok kayak gini? Bukannya kebalik Bang jadinya. Bukannya Nih. dari serigala yang buas terus bertobat. Nah, itu dia, Bang. Orang-orang munafik kayak gitu. Dia jahat tapi pura-pura baik. Itu Tapi yang dimaksud dengan munafik. Setelah bertobat kan jadi baik. Nah, itu dia, Bang. Mari kita selidiki, ini benar-benar bertobat atau pura-pura ini? Ya, gitu. Makanya Yesus bilang lagi, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke? Ya, oke. Coba kita lihat buahnya. Buah ini pengajaran. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pengajarannya apa? Coba kita lihat apa yang diajarkan Paulus. Aku bukakan ya. Ini bahaya. Nih. Di dalam Roma 14:9, brother, kata Paulus, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Coba kita lihat apa yang diajarkan Yesus. Sama nggak dengan yang diajarkan sama Paulus? Nih, bisa dibaca, brother? Ya. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan tiga jadi satu, satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa yang dimaksud Yesus ini? Allah. Bapak. Bapak ya, Bapak. Ya, Bapak. Terus posisi Yesus menurut Yesus sebagai apa di sini? Tuhan atau bukan Tuhan? Sebagai yang diutus oleh Tuhan. Tuhan atau bukan Tuhan ini? Sebagai yang diutus. Yang diutus. Tuhan atau bukan Tuhan, kutanya. Yang diutus ini dia mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Mengaku yang diutus, bukan mengaku sebagai Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Betul? Bagian dari Tuhan. Kok bagian dari Tuhan? Coba fokus, brother ya.
Yesus berkata satu-satunya, enggak ada duanya, enggak ada tiganya, enggak ada empatnya, limanya, enggak ada bagiannya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar. Ini Bapa, menuju kepada Bapa. Nanti sebentar kita masuk ke dalil-dalil yang lain yang diajarkan Yesus. Nah, di sini Anda mengaku Yesus utusan. Pertanyaan saya, dia mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan di sini? Mengaku yang bukan Tuhan. Mengaku bukan Tuhan. Yang Paulus ajarkan kepada Kristen, Roma 14:9, sebab untuk itulah Yesus Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Siapa yang mengajarkan kalian Yesus Tuhan? Paulus. Makanya di dalam Matius 7:15, sebentar brother. Ini Matius 7:20. Makanya tadi itu Yesus bilang, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Inilah maksud Yesus. Itu buahnya. Buah-buah pengajaran sesat itu yang tadi mengajarkan yang Tuhan itu manusia, menggantikan kemahasucian Tuhan menjadi makhluk fana, makhluk berkelamin,